Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan Sistem Informasi Manajemen yang kami sebut Jalinan Kerja Asuhan Kebidanan yang disingkat SIMAK Jalika. SIMAK Jalika ini berfungsi untuk menyimpan data secara digital tanpa internet jaringan di fasilitas kesehatan yang Bapak Ibu miliki. Panel kerja SIMAK Jalika terdiri dari pengelolaan persediaan dan tarif, kemudian ada rekam medis dan transaksi keuangan. Bagaimana bekerja menggunakan SIMAK Jalika? Yang pertama, aktifkan program SAM, kemudian buka browser, masukkan alamat web lokal yang kita miliki yaitu localhost BPM, dan jelajahi web sesuai level yang dimiliki. Mari kita simulasikan. Buka SAM. Kemudian di baris Apache dan MySQL klik Start. Tunggu sampai berwarna hijau artinya sudah aktif. Kemudian close. Buka browser, masukkan alamatnya. Maka akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Masukkan username dan password serta pilih level. Saya mempunyai username akadu, kemudian passwordnya admin, dan saya akan mencontohkan di level administrator. Nah, di sini ada 10 level yang disajikan. Nanti akan masuk sesuai level yang dimiliki. Masuk, maka diarahkan ke halaman beranda yang disajikan seperti ini. Di sini di halaman beranda ada ID card pengguna, kemudian POM kirim pesan pengguna, antar pengguna maksudnya. Kemudian ada kunjungan pasien per hari dalam bulan dan tahun berjalan. Kemudian di bawahnya disajikan grafik jumlah pasien per tahun, kemudian kunjungan juga per tahun, kemudian di bawahnya ada tabel persediaan yang kurang dari 5 satuan. Itu yang disajikan di halaman beranda atau halaman depan. Kemudian di profil ini kita bisa mengedit nama sesuai dengan fasilitas kesehatan yang kita miliki. Silahkan diedit. Kemudian di sampingnya ada panduan untuk menjelajahi web dan panduan penggunaan SIMAK Jalika yang disajikan dalam bentuk PDF. Di samping ada foto pengguna. Di sini fungsinya untuk melihat profil pengguna, registrasi pengguna, kemudian data pengguna, kemudian ada hapus data pengguna dan backup data. Nah, level yang lain tidak menampilkan registrasi, hapus data pengguna, dan backup data. Jadi yang 3 panel tersebut hanya dimiliki oleh level administrator seperti itu. Panel kerjanya ada di samping kiri. Nah, di sini ya ada kelola data, kelola produk, kelola pasien, kemudian ke bawahnya ada kelola transaksi, kemudian disajikan dalam laporan. Semua yang dikerjakan di atas tadi disajikan di laporan di bawah seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah sekarang kita bagaimana cara mengelola produk dan tarif. Di panel kiri ada kelola produk. Kemudian kita masuk ke produk, persediaan dan tarif, dan kita pilih produk dan persediaan. Nah, di sini masih kosong ya, kita isikan. Langkah pertama apa? Kita lihat panel di sini. Ini dimulai dari arah kiri ke kanan. Jadi semua panel yang ada di SIMAK Jalika seperti itu. Jadi mudah ya. Saya tidak tampilkan panel dengan link yang berada di sana sini gitu. Dalam satu panel saya sediakan. Kita simulasikan untuk tambah produk. Di sini produk silahkan diisikan. Kita contohkan. Di sini ada POM kode produk. Kode produk ini secara random ya diberikan nomor produk. Tapi apabila fasilitas kesehatan mempunyai kode dengan ketentuan sendiri, silahkan diubah. Kemudian kita masukkan nama produk. Kita contohkan. Nah, saya contohkan paracetamol 500 mg. Resep dokternya tidak ya, kategorinya untuk demam. Di sini obat bebas, komposisi 500 mg. Kemudian sebagai contoh harga jual satuannya adalah 50.000.
Di sini ada tanda bintang artinya wajib diisi. Nah, kemudian yang ini yang di bawahnya silahkan dilengkapi. Kalaupun tidak, itu tidak mempengaruhi dalam penyimpanan data. Kemudian kita pilih gambar produk. Kita masuk gambarnya, kita contohkan. Ya, di sini saya sudah siapkan ya. Ada paracetamol. Oke, simpan. Jadikan daftar produk. Nah, maka akan muncul di sini golongan obat bebas dengan jumlah produk sebanyak satu satuan. Kemudian kita lihat ada panel bar di sini untuk menampilkan daftar produk dan persediaan yang sudah kita input. Nah, seperti ini disajikan. Sangat mudah sekali. Ini bisa kita cetak apabila diperlukan. Saya sudah sediakan seperti ini. Kemudian di sini juga bisa edit. Nah, cuman harga satuan di sini tidak bisa diedit langsung di sini, tapi nanti ada di pom tarif. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi saja. Kita kembali. Nah, langkah selanjutnya apabila kita sudah menambahkan produk, berarti kita harus masuk ke panel persediaan. Di sini di persediaan ada tambah, pemusnahan, kemudian menampilkan data penambahan, data pemusnahan, kemudian data penjualan. Nah, yang pertama di sini ada tambah persediaan. Jadi produk yang kita input tadi tentukan persediaannya. Di sini ada satu ya, muncul. Maka kita masukkan contoh 100 unit. Nah, ini satuannya dalam bentuk tablet, kemudian harga belinya tentukan. Nah, harga beli di sini hanya disajikan untuk mengetahui perubahan pembelian dari apabila nanti berulang-ulang, seperti itu saja, hanya disajikan itu. Jadi tidak mempengaruhi ke laporan seperti itu. Kemudian uraikan ini perolehannya, contoh pembelian ya. Sumber usaha sendiri, kemudian simpan. Nah, di persediaan ini maka akan muncul di kolom tambah. Artinya kita mempunyai persediaan sebanyak 100 ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Kemudian kita lihat di tabel tabel produknya. Nah, akan muncul persediaan sebanyak 100 tablet. Seperti itu sistem kerjanya, sangat mudah dan ini tidak berbelit-belit ya. Nah, kemudian apabila ada kasus harus dimusnahkan, contoh ada kadaluarsa atau produknya rusak. Nah, maka masuk ke pemusnahan. Di sini kita simulasikan pemusnahan, pilih produk. Contoh paracetamol ya, kita musnahkan ada berapa? 15. Karena di sini alasan pemusnahannya contohnya rusak. Terus metodenya dibakar. Contoh. Simpan. Kita bisa lihat di tabel persediaan di bawah. Nah, di sini ada muncul pemusnahan di kolom musnah. Nah, seperti itu ya disajikan untuk persediaan. Nah, selanjutnya apabila persediaan dan produk sudah ditentukan, maka kita masuk ke tarif. Oke, di kolom tarif ini kita tentukan nanti akan masuk ke tindakan yang dilakukan oleh petugas medis. Yang pertama kita masuk ada ambil dari daftar produk. Nah, ambil dari daftar produk ini tadi produk yang sudah dimasukkan ke persediaan akan muncul di sini. Tapi apabila belum, ini tidak akan muncul seperti itu. Simpan sebagai tarif. Oke, berarti tarif di sini sudah ada. Nah, tapi di sini kita ingin tadi mengedit tarifnya. Nah, disinilah fungsi untuk edit tarif. Kita masuk aksi edit, kita tes bahwa di sini contohnya terlalu mahal.
Paracetamol itu harganya per tablet itu adalah, sebagai contoh adalah 3.000 contohnya. Maka kita coba simpan. Nah, seperti itu. Maka tarif berubah ya. Nah, kita lihat kembali lagi ke produk dan persediaan. Apakah berubah tidak di daftar produk? Nah, ini akan berubah. Jadi, tarif hanya bisa diedit di form tarif seperti itu. Kita kembali ke tarif. Di samping produk juga, tadi yang ambil dari daftar produk, kita bisa membuat tarif satu persatu ya. Kita ambil, apabila ini datanya sudah banyak, maka kita bisa memasukkan satu persatu seperti itu. Tapi kita contohkan, ini paracetamol ya. Kemudian tarifnya tadi 3.000. Simpan. Simpan data gagal, data sudah terdaftar ya, tadi sudah didaftarkan, maka tidak bisa menyimpan dua kali itu ya. Kemudian ada pelayanan. Nah, kita bisa menentukan pelayanan di fasilitas kesehatan yang kita miliki. Nah, di sini kita mempunyai pelayanan. Pelayanan ini dari mana? Pelayanan ini diperoleh dari kelola data, ada data. Nah, di sini klik ke data ya. Ada pelayanan. Nah, semua ada di pelayanan di sini. Ini kita tentukan nama pelayanannya. Pelayanan semua yang ada di fasilitas kesehatan kita masukkan, kemudian simpan. Sebagai contoh ini imunisasi, saya edit saja. Nah, ini seperti ini. Kemudian unit bagiannya ditentukan apakah itu di pelayanan bidan atau gigi, umum, lainnya. Ini yang saya sajikan hanya ada 4. Kemudian simpan. Kita kembali lagi ke tarif. Dikelola produk, di sini ada tarif. Nah, kita tentukan pelayanan. Kita pilih pelayanan, kemudian apa tadi ya? Sebagai contoh pemeriksaan kehamilan ya. Sini kita pilih pemeriksaan kehamilan, berapa tarif yang akan kita bebankan? Contohnya 75.000. Nah, di sini ada satuan tindakan, silakan dirubah sesuai dengan ketentuannya. Simpan. Nah, kita mempunyai daftar tarif sebanyak 2. Itu saja dulu yang dicontohkan. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium di sini. Nah, apabila kita punya unit laboratorium dan berapa tarif yang akan dibebankan untuk setiap pemeriksaan dari laboratorium. Nah, kebetulan data sudah ada. Dari mana data ini diperoleh? Ini berada di kelola data, kemudian di sini ada pemeriksaan laboratorium. Kita buka tab baru saja. Nah, di sini kebetulan sudah di-input sebagai contoh glukosa ya. Saya lihat sini jenis pemeriksaannya apa, nilai normalnya berapa, kemudian satuannya apa, kemudian keterangannya untuk apa ini. Apakah untuk anak-anak seperti itu ya. Nantinya tentunya akan ditentukan di form ini. Kemudian simpan. Nah, seperti itu sistem kerjanya. Ini sangat mudah sekali. Kita kembali ke tarif. Kita tentukan pemeriksaan laboratorium. Tadi sudah ditentukan. Sebagai contoh glukosa ya, kita tentukan. Glukosa itu mau dibebankan berapa? Contoh 30.000. Simpan. Nah, kita mempunyai 3 tarif dan lain-lainnya, silahkan input. Kemudian ada di sini untuk lainnya. Nah, lainnya ini di luar dari produk, layanan, dan pemeriksaan lab. Sebagai contoh administrasi. Kita contohkan administrasi, kemudian tarifnya 15.000. Satuannya
kali saja ya. Simpan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya ada panel, ada icon laptop. Ini tampilkan persediaan. Kita lihat. Oh, yang tadi ya, ini persediaan. Nah, ini tarif sudah ditentukan. Kemudian kita kembali saja ke persediaan. Di persediaan itu tarif sudah ditentukan. Nah, di sampingnya ada simpan ke Microsoft Excel apabila kita memerlukan dalam format Microsoft Excel. Nah, ini silakan download seperti ini. Oke, kita buka dulu apakah aktif atau tidak. Seperti itu. Nah, di sini pilih ya. Nah, inilah. Jadi semua produk kita simpan dalam Microsoft Excel. Seperti itu ya, kita close saja. Nah, seperti itu dalam produk dan persediaan. Sangat mudah dan tidak ribet ya, karena ini sudah disesuaikan dan penyajiannya dalam satu panel. Nah, kemudian bagaimana proses apabila terjual? Nah, terjual ini tentunya kita harus melakukan suatu tindakan di pengelolaan pasien. Nanti ada di rekam medis. Setiap petugas medis melakukan tindakan, baru ada proses terjual. Nah, kita simulasikan masuk ke pengelolaan pasien. Kita masuk bagaimana mengelola pasien, yaitu ada di pasien baru dan kunjungan. Kita klik data pasien, kemudian masuk ke tambah pasien baru. Nah, di pasien baru ini saya sajikan biodatanya secara lengkap ya, tapi yang paling utama adalah yang tanda bintang ini wajib diisi. Dan yang lain-lainnya silahkan mau diisi ataupun tidak, itu bagaimana fasilitas kesehatan yang dimiliki. Sebagai contoh saya masukkan salah satu nama yaitu Deo Chan ya. Kemudian baik, ini ya. Saya sudah input, dipercepat saja. Nah, di sini ada nomor RM, ini random ya. Saya sajikan secara random. Silakan dirubah sesuai dengan ketentuan paskes yang dimiliki. Kemudian di sini saya sajikan juga. Nah, di sini ada identitas wali, yaitu hubungan dengan pasien. Contoh suami di sini. Namanya sudah tentu dan lain-lainnya sama dengan nama pasien tersebut. Ini disajikan apabila data ingin komplit ya. Kemudian daftarkan. Nah, maka di sini di daftar pasien akan muncul nama pasien. Kemudian silakan bisa diedit. Selanjutnya, bagian pendaftaran berarti kewajiban untuk input kunjungan pasien di sini. Nah, di sini belum ada kunjungannya. Itu tadi baru daftar pasien. Kemudian masuk ke form kunjungan. Kita klik tambah kunjungan. Nah, di sini di nomor pendaftarannya kita tentukan. Nah, kebetulan ada satu, kita masuk, maka sini di samping kanannya akan muncul identitas yang sudah diinput tadi. Kemudian kita tambahkan status kunjungannya berarti baru. Nah, ini penempatan ruangannya mau kemana gitu kan? Contoh ke kebidanan. Di sini keterangannya ingin periksa kehamilan. Sebagai contoh ya. Ternyata dia itu sudah hamil. Simpan data. Maka akan muncul daftar kunjungan yang sudah di entry. Di daftar kunjungan ada kolom inform consent. Nah, di sini bisa dicetak secara digital. Di sini sudah saya sajikan formatnya seperti ini. Silahkan, tapi biasanya fasilitas kesehatan sudah menyediakan dalam hard copy ya, untuk mempercepat tindakan seperti itu. Silahkan, ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian untuk kepentingan arsip sudah saya sediakan juga ini upload inform consent yang sudah diberikan oleh pasien seperti itu. Nah, sebagai contoh kita ini tentukan ya. Sekarang tanggal 20 Januari perihalnya
Ini contoh ya. Kita cari sebagai contoh filenya, kita tentukan, udah, kemudian simpan. Bisa kita lihat di bawah, di sini ada daftar inform consent. Nah, ini disediakan antisipasi apabila suatu waktu ini diperlukan, itu saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya apabila ini sudah dilakukan apa gitu kan ya. Nah, ini silakan mau diedit, itu sama ya prosesnya seperti tadi. Langkah selanjutnya dikelola pasien, ada rekam medis. Nah, masuk ke panel rekam medis. Nah, di sini ada 4, kebidanan umum, gigi, rawat inap. Tadi pilihannya kebidanan. Maka kita masuk ke ruang kebidanan. Sini ada proses ya. Ini di daftar kunjungan, maka di kolom rekam ada proses rekam medis. Nah, kebetulan mau pemeriksaan kehamilan di keluhannya, maka kita pilih ANC. Kemudian masuk ke halaman pemeriksaan kehamilan. Ini juga sama, saya sajikan panelnya searah ya, mulai dari posisi kiri kemudian sampai di tahap akhir itu ada assessment and plan. Nah, seperti itu. Baik, kita simulasikan saja bagaimana pom-pom ini bekerja seperti itu. Nah, langkah pertama kita masuk ke panel subjektif. Di sini ada mulai dari keluhan utama sampai psikososial disediakan, dan apabila ini tidak diisi pun atau salah satu yang mau diisi ini tidak apa-apa ya, sudah dikemas, tidak apa-apa, silahkan sesuai dengan kebutuhannya, tapi sudah disajikan secara komplit seperti itu menurut metode asuhan kebidanan. Mari kita coba saja. Mulai dari POM keluhan utama. Sebagai contoh, ini keluhan utamanya suka buang air kecil. Kemudian alerginya tidak ada, kita simpan. Kemudian hasil pemeriksaan selanjutnya kita input. Di sini ada riwayat pernikahan. Simpan. Kemudian ada POM selanjutnya, itu riwayat menstruasi. Ini sebagai contoh saja ya, saya sajikan seperti ini. Kemudian simpan. Nah, di POM selanjutnya ada riwayat kehamilan. Kemudian simpan. POM selanjutnya ada pola nutrisi. Pola nutrisi, simpan. Tadi kayaknya kelewat, ini keluhan kehamilan belum ya. Nah, seperti ini saja karena tadi keluhannya adalah selalu buang air kecil ya. Seperti ini di trimester 3 sebagai contoh saja. Simpan. Kemudian POM selanjutnya ada pola eliminasi. Seperti ini disajikannya. Kemudian simpan. POM selanjutnya ada personal hygiene. Simpan. Seperti ini ya disajikannya. Kemudian POM selanjutnya ada riwayat imunisasi seperti ini. Nah, ini ya sebagai contoh saja ya. Simpan. Kemudian POM selanjutnya ada sebentar. Subjektif, kemudian obstetri. Nah, ini kita ibaratkan pernah punya anak, ini berarti hamil kedua contohnya. Saya contohkan apabila nanti apabila ini lebih dari anaknya lebih dari satu ya, ada POM di riwayat obstetri nanti yang harus diisi 2 kali. Simpan.
Kemudian selanjutnya adalah riwayat obstetri. Nah, di sini kan di sini harus 2 kali nanti inputnya seperti itu. Baik, berarti hamil pertama dulu dulu. Hamil yang pertama di sini di input. Nah, seperti ini ya, berarti hamil pertama dulu di input sebagai contoh. Kemudian masuk lagi ke POM riwayat obstetri karena ini hamilnya lebih dari 1 kali. Coba mana? Oh, ini riwayat obstetri. Nah, ini baru kita isikan di POM ini yang kedua. Contohnya tanggal lahirnya hamil ini saja ya. Simpan. Nah, ini dikosongkan juga tidak apa-apa. Artinya apabila tidak ada tanda bintang itu tidak apa-apa. Simpan. Kemudian POM selanjutnya yaitu riwayat kontrasepsi. Ini sebagai contoh saja ya. Di sini seharusnya pakai tanggal karena mungkin lupa, seperti itu saja dicontohkannya. Simpan. Kemudian ada POM selanjutnya yaitu riwayat penyakit. Nah, di sini ada tanda bintang, artinya wajib diisi ya. Saya isikan semua tidak saja, tidak ada penyakit seperti itu. Ya, seperti ini. Simpan. POM selanjutnya ada riwayat kesehatan keluarga. Sama ini juga tanda bintang wajib diisi seperti ini ya, sebagai contoh. Nah, ini bagaimana seandainya tidak dilakukan input data. Nah, kalau tidak dilakukan input data itu tidak apa-apa, tapi seandainya ada input data maka yang tanda bintang harus diisi salah satu seperti itu. Simpan. Kemudian yang terakhir adalah psikososial. Nah, sebagai contoh seperti ini. Simpan. Subjektif sudah dilakukan. Nah, kita bisa cek di samping kanan ada icon laptop ini ya. Kita cek di sini. Nah, ini adalah hasil dari input yang sudah dilakukan. Karena inputnya masih di subjektif, jadi yang ditampilkannya adalah subjektif. Nah, seperti ini. Silahkan edit data atau hapus data. Edit apabila ada yang kurang atau mau ditambahkan, dan apabila ada yang lebih datanya silahkan dihapus. Nah, ini tadi karena hamil kedua jadi disajikannya seperti ini di riwayat obstetri. Seperti ini ya, terus ke bawah. Nah, seperti itu disajikannya. Dan di bawahnya ada hasil pemeriksaan objektif. Nah, ini belum dilakukan, nanti akan muncul di sini. Oke, kita ke atas lagi. Nah, ini ada tanda minus ini untuk hide ya, tampilkan atau sembunyikan data. Nah, apabila terlalu panjang silahkan itu digunakan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya bagaimana POM-POM yang ada di subjektif? Hanya ada 2, yaitu pemeriksaan fisik seperti ini. Kita ke bawah dulu, silakan diisikan. Dan apabila ini nanti salah satu dikosongkan juga tidak apa-apa, kecuali yang tanda bintang itu memang harus diisi seperti itu. Nah, di sini saya contohkan seperti ini saja ya. Umum, baik, kemudian kesadarannya kompos mentis, kemudian ini tanda-tanda vitalnya, kemudian pemeriksaan fisiknya mulai dari kepala, kemudian ada payudara, abdomen seperti ini, perkiraan posisi bayinya. Ini saya sembarang ya, mohon maaf apabila datanya tidak sesuai dengan suatu tindakan medis seperti itu. Nah, ini pemantauan perkembangan janin, saya contohkan seperti ini. Kemudian ekstremitasnya
genitalia, kemudian selesai simpan. Kita uji simpan. Nah, kemudian ada form selanjutnya di subjektif, yaitu panggul luar. Nah, di sini saya kosongkan saja. Ini contohnya tidak dilakukan seperti itu. Maka kalau kita simpan tetap ini aktif ya, tuh seperti itu, tetap tersimpan dengan hasilnya yaitu kosong seperti itu. Nah, kita lihat di icon laptop ini, kita tampilkan apakah tampil di bawah. Nah, oke, mulai dari pemeriksaan objektif ya. Nah, ini apabila ada kekurangan silahkan edit seperti itu. Nah, yang bawahnya pemeriksaan panggul luar juga tadi disajikan. Kalau seandainya tadi disimpan tapi dikosongkan, maka di sini akan muncul 0 seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke cek lab. Nah, apabila kita mempunyai unit laboratorium, nah di sini kita bisa meminta cek laboratorium. Petugas medis yang ada di reka medis ini tidak bisa langsung membuatkan hasil di sini, tapi meminta ke unit. Seperti itu konsepnya. Kita buat sebagai contoh. Sini ada tanggal, jelas nomor lab, ini random, silahkan diubah sesuai dengan ketentuannya. Kemudian petugas medisnya. Nah, kemudian jenis permintaannya apa? Contohnya antigen, contoh seperti itu ya. Antigen COVID-19 sebagai contoh. Kirim permintaan. Bawah ada tampil hasil uji. Nah, ini belum muncul karena di unit laboratorium belum diproses seperti itu. Kita masuk ke unit laboratorium. Kita ada di reka medis ini. Nah, kita pilih kelola pasien penunjang laboratorium. Di sini adanya. Nah, maka akan muncul daftar permintaan dari ruang kebidanan seperti itu. Nah, ini dicontohkan saya login sebagai administrator. Maka panel yang muncul di kiri ini semua muncul di sini. Nah, ini apabila di fasilitas kesehatan yang kita miliki itu hanya ada satu komputer jaringan. Tapi apabila banyak, nah ini lebih berfungsi lagi. Nanti level pengguna bisa login sesuai dengan kinerjanya. Sebagai contoh saja, saya log out di sini, saya masuk ke laboran. Ini loginnya laboran. Sebagai contoh, password laboran. Maka pilih level laboran. Masuk. Nah, di panel kiri akan muncul kinerja yang dilakukan oleh laboran. Hanya permintaan cek laboratorium saja ya. Nah, ini sama ya. Ada daftar dari permintaan dari ruang kebidanan. Maka di aksi ini kita klik proses, akan masuk ke halaman pemeriksaan seperti itu. Sini identitas pasien dan ini petugas seperti itu. Masuk ke persediaan laboratorium. Di sini tambah persediaan. Maksudnya apa? Ini dalam pemeriksaan laboratorium ini pasti tentunya menggunakan produk obat atau BHP atau alkes. Nah, di sini minta dulu. Kenapa? Agar nanti di persediaan dan produk tersebut berkurang seperti itu. Kalau tidak dilakukan, ini nanti tidak akan mengurangi persediaan yang ada di produk seperti itu. Maka tambah persediaan apa yang akan kita ambil. Ini sebagai contoh ya, tadi persediaannya hanya ada satu. Nah, ini sebagai contoh saja, ini memang gak nyambung, tapi kita contohkan paracetamol. Contoh unit 5 untuk pemeriksaan antigen. Nah, ini kan contoh saja ya. Kemudian unit untuk keperluan ini sudah tidak usah lagi ditentukan. Nah, kita tentukan di sini saja.
jenis pemeriksaannya apa gitu kan, yang akan kita cek. Antigen tadi ya, permintaannya adalah antigen. Antigen, oh ya, antigen COVID sebagai contoh ya. Simpan. Oke, sudah. Artinya persediaan laboratorium sudah diminta produknya, kemudian ini tampilkan penggunaan persediaan. Nah, di bawah ini penggunaan persediaan produknya ditampilkan. Jadi penggunaan untuk ini ada 5 tablet, maka akan berkuranglah di persediaan sebanyak 5 tablet. Seperti itu. Nanti akan kita lihat setelah selesai. Nah, selanjutnya ke pemeriksaan. Di pemeriksaan ini kita pilih jenis pemeriksaannya, contoh antigen. Antigen ini dari mana munculnya pilihan ini? Ini muncul di kelola data, ada data ya. Ada pemeriksaan lab maksudnya. Nah, disinilah yang tadi saya contohkan di awal ya. Silahkan apabila ada jenis pemeriksaan berhubungan dengan laboratorium, maka input di sini standarnya. Kita masuk lagi ke permintaan cek laboratorium. Kita periksa tadi antigen ya. Kemudian hasilnya apa? Contoh negatif. Diagnosanya sebagai contoh saya narasinya seperti ini saja ya. Sehat, tidak terjangkit atau apa ya. Petugas medis lebih tahu lah. COVID-19. Dah, itu saja. Nah, ini laborannya. Kebetulan saya mempunyai nama Olap Surolap. Simpan. Sudah, cuma satu. Nah, maka muncul ya daftar hasil pemeriksaan di bawah. Kemudian lakukan di tindakan. Apabila ini sudah selesai di pemeriksaan, maka masuk ke tindakan. Kenapa di tindakan harus di input juga? Ini akan dikirim ke tabel invoice. Nanti bagian keuangan akan menerima suatu tindakan yang dilakukan oleh unit laboratorium seperti itu. Nggak ada di sini ya, daftar pemeriksaan laboratorium. Apabila hasil pemeriksaan laboratorium tidak tampil, artinya terdapat jenis pemeriksaan laboratorium yang belum didaftar atau diinput di tabel tarif. Nah, berarti belum diinput di tabel tarif. Maka harus input dulu di tarif. Seperti itu kasusnya. Apabila kita memilihkan, ini salah, di tindakan ini tidak muncul. Seperti itu. Kita coba ditambah satu persatu, apakah ada tidak, seperti itu. Nah, ini sama juga ya. Nah, cuman ini glukosa ini tadi yang diinput hanya glukosa gitu maksudnya. Nah, sementara antigen itu belum. Maka kita harus masuk dulu ke tarif seperti itu. Oke, saya log out. Nah, ini login ke mana? Administrator bisa, admin bisa, dan di sini juga ada khusus keuangan sebagai contoh. Ini keuangan, kita login, masuk ke keuangan untuk menentukan tarif. Nanti akan saya contohkan lagi ke yang lain-lainnya ya. Nah, ini apabila menggunakan, kita bekerja dengan berbagai komputer jaringan seperti itu. Oke, kita masuk ke tarif. Di tarif ternyata tadi belum ada pemeriksaan laboratorium untuk antigen. Kita masuk antigen. Sebagai contoh ini berapa tarifnya? Contoh 99.000. Simpan. Nah, itu ya, apabila kasus seperti itu. Kita kembali ke unit laboratorium. Apakah sudah masuk atau belum? Maaf, ini laboran tadi ya. Username-nya laboran, passwordnya laboran, kemudian labelnya juga laboran. Masuk.
tindakan tambah secara massal, nah akan muncul seperti itu. Berarti jenis pemeriksaan ini sudah didaftarkan dalam tarif seperti itu. Kita simpan tindakan pemeriksaan, maka di tindakan ini kita sudah tidak usah lagi tambah satu persatu ya, tapi kita lihat ditambah satu persatu muncul juga tidak. Nah ini sudah muncul seperti itu, mudah ya, tidak sulit. Kemudian cek untuk tampilkan tindakan. Tindakan yang tadi sudah dilakukan apakah sudah didaftarkan ke tabel invoice, di sini ditampilkan. Artinya bagian keuangan nanti akan menerima tindakan yang sudah dilakukan oleh laboratorium. Kemudian tahap terakhir tentunya kita akan mencetak hasil pemeriksaannya. Begitu dicetak, dan ini penyajian suratnya seperti ini. Dan ini apabila seandainya ini tidak cocok suratnya, bisa dirubah, bisa ya. Bisa saya rubahkan seperti apa keinginan fasilitas kesehatan, seperti itu. Proses di laboratorium selesai. Kita kembali ke rekam medis. Tadi ada di ruang kebidanan. Nah, kita contohkan bagaimana user bidan. Di sini ada username bidan. Ini bisa dirubah ya, karena itu username, password dan lain sebagainya di halamannya. Kemudian passwordnya bidan. Ini kita contohkan level 11. Bidan. Kita masuk ke bidan. Nah, seperti ini, aktif ya. Oke, sama ini halaman depannya sama. Cuman tadi ada di rekam medis. Nah, di sini muncul hanya satu, kebidanan. Kita masuk, tadi adalah ANC. Nah, kita cek laboratorium apakah sudah tampil di sini. Nah, di sini juga tampil ya, tuh. Artinya unit laboratorium sudah melakukan pemeriksaan. Dan apakah tindakannya sudah dikirim juga dari unit laboratorium? Di sini juga bisa melihat. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kemudian subjektif, objektif tadi sudah, maka jangan lupa petugas medis juga harus menginput persediaan yang ada di tindakan yang ada di ruang medis juga. Sebagai contoh di sini ada tambah produk ya. Nah, apakah ada obatan BHP atau Alkes yang akan diberikan? Nah, sebagai contoh karena masih ada satu, contohnya kita gunakan ini paracetamol saja. Di sini sebagai contohnya 10. Nah, maka akan berkurang ya, tadinya dari 80 jadi 10 dikurangi 10 jadi 70. Terangan diminum 2 kali sehari sebagai contoh. Simpan. Masuk ya, tindakan. Kemudian ada lagi tambah pelayanan. Tadi kan produk. Ini sekarang pelayanannya, yaitu pemeriksaan kehamilan. Nah, kebetulan ini sudah diinput tarifnya, maka akan muncul di sini. Simpan. Kita cek, sudah muncul. Kemudian kita akan menambahkan lagi satu. Contoh tadi ada administrasi. Nah, administrasinya di sini bisa ditambahkan juga. Kemudian simpan. Kita cek di tindakannya. Nah, ada 4 item yang akan dikirim ke tabel invoice yang diterima oleh bagian keuangan. Tentunya sesuai dengan tarif, nanti bagian keuangan akan menagihkan pembiayaan ke pasien. Seperti itu konsepnya. Kemudian apakah ini sudah dikirim ke bagian keuangan? Belum.
ini akan terkirim apabila proses assessment, maksudnya proses plan di assessment and plan itu sudah diproses. Nah, berarti di sini belum selesai prosesnya. Maka kita lihat dulu ke assessment. Assessment itu nanti ada temuan penyakit tidak. Nah, saya dicontohkan saja anemia ya. Anemia di sini kurang darah contohnya. Dah seperti ini saja sebagai contohnya. Harusnya data tadi sesuai dengan anemia seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja, kita simpan. Kalau dikosongkan bagaimana? Itu tidak apa-apa, dikosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian langkah terakhir, nah ini proses terakhir memang harus dilakukan, disimpan di sini. Apabila tidak dilakukan, aktivitas di sini tidak akan dikirim ke bagian keuangan. Itu di Simak Jalika seperti itu konsepnya. Nah, ini subjektifnya tadi dari keluhan dan alergi ditampung di sini, kemudian objektifnya hanya tanda-tanda vital saja yang diambil. Ini rangkuman saja ya untuk analisis nanti di akhir. Kemudian penyakitnya diambil, dan apabila lebih nanti akan muncul ke bawah. Kemudian analisanya ini diambil dari obstetri dan pemeriksaan fisik di abdomen. Nah, seperti itu. Kemudian plannya diberikan vitamin. Harusnya tadi vitaminnya dicontohkan tindakannya, tapi tidak apa-apa ya, itu sebagai contoh saja untuk melihat perubahan stok itu. Kemudian status pasien. Di sini disajikan ada 6. Nah, tentunya kalau seandainya kita pilih satu-satu, ini ada perubahan nanti di status RM di tabel di sini. Nah, kita lihat saja satu dulu. Untuk plan sebagai contoh, ini pulang, simpan. Nah, maka akan muncul hasil dari pemeriksaan dirangkum di sini. Nah, bagaimana kalau seandainya status RM-nya itu yang lain? Nah, ini saya batalkan dulu. Kita lihat dulu perubahan yang lain. Kita proses tadi ke ANC ya. Plan. Kemudian ini memang harus diisi ya. Kemudian seandainya, maaf ini contoh meninggal dunia. Oke. Nah, maka di sini ada link buat membuat keterangan seperti itu. Kita coba masuk. Nah, di sini kita tinggal input ini untuk kepentingan arsip di Simak Jalika ini atas kejadian apabila pasien meninggal dunia seperti itu. Nanti bisa dilihat di daftar pasien meninggal dunia di sini kalau sudah diproses. Nah, apabila yang lainnya apalagi? Kita uji satu-satu, kita lihat perubahannya. Maka di sini ada plan. Kemudian ada contoh apabila mau rawat inap. Nah, simpan. Maka di sini ada link untuk menempatkan ruangan, dan apabila dibutuhkan surat sakit di sini bisa diproses juga. Contoh, tempatkan ruangan. Nah, ini tinggal diproses di sini. Nah, hasil pemeriksaan awal ini akan menjadi keterangan di ruang rawat inap. Oh, ini berarti ada rujuk internal dari ruang kebidanan seperti itu. Tinggal simpan seperti itu ya. Nah, ini sangat mudah. Kemudian apabila memerlukan surat sakit di sini bisa langsung dibuatkan, kemudian nanti di aksi di bawah ini tinggal dicetak seperti itu. Yang lainnya juga sama. Ini saya batalkan dulu, kita lihat perubahannya. Kemudian nah, ini tidak bisa 2 kali ya, harus satu. Dalam satu kunjungan itu prosesnya satu, makanya harus dihapus dulu. Kalau rawat jalan sama seperti pulang tadi, tidak ada aksi apapun. Kemudian rujuk eksternal contohnya. Nah, apabila diperlukan rujuk, nah maka selanjutnya ada link untuk membuat rujukan.
kita masuk. Nah, seperti ini sebagai contoh. Nah, apa spesialisasi rujukannya? Contoh di sini kebidanan, jenis rujukannya ini pasien kan. Tempatnya mau dirujuk ke mana seperti itu. Contoh rumah sakit umum, petugas pendampingnya siapa, bidan siapa, nama paskes penerimanya di sini ditulis tanggal dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Nah, ini batalkan saja. Nah, yang akan dicontohkan adalah yang pulang saja dulu. Jadi tidak ada aksi apapun. Nah, seperti ini. Proses rekam medis sudah selesai. Artinya di ruang kebidanan ini sudah bisa diarahkan, maksudnya pasien sudah bisa diarahkan ke bagian keuangan. Selanjutnya bagian keuangan lah yang akan melakukan kinerja di Simak Jalika. Kita log out di sini dan kita masuk ke login keuangan. Keuangan. Kemudian levelnya keuangan. Bagian keuangan di sini ada panel kelola transaksi, kemudian kelola transaksi. Sini ada pilihan invoice, piutang, klaim, penerimaan, pengeluaran, masuk ke bagian invoice. Nah, di daftar invoice ini ada suatu tindakan yang dilakukan dari ruang kebidanan, maka kita langsung proses. Maka akan masuk ke daftar invoice yang sudah dilakukan tadi, mulai dari tindakan medisnya dan laboratorium masuk di sini. Ke bawah ini subtotal, otomatis menjumlah, dan di sini ada tarif PPN 10%. Nah, ini disediakan apabila ada undang-undang mewajibkan fasilitas kesehatan memungut pajak seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya mau dikosongkan saja? Dan ini dari mana? Ini diperoleh di kelola data, ada tarif pajak. Di sini ditentukan. Kita rubah. Nah, di sini ini tidak bisa tambah data, hanya edit saja. Edit data di kolom edit. Kemudian sebagai contoh ini tidak usah ada PPN, ya udah kita stripkan. Cuman di sini tidak boleh dikosongkan ya. Nah, ini tarifnya dalam bentuk persentase kita nolkan seperti itu. Simpan. Maka kita lihat perubahan di kelola transaksi harus menjadi 0 seperti itu. Nah, seperti ini ya. Tarif 0%. Jadi nggak tahu tarif apa itu. Seperti itu. Kemudian pembayaran di sini sebagai contoh pembayarannya 489.000. Sisanya 0. Kemudian jenis pembayaran. Nah, apabila ada sisa artinya pilih piutang. Dan apabila di sini ditentukan 0, maka pilihlah jaminan sosial. Seandainya apabila menggunakan jaminan sosial, nah ini pilih jaminan sosial. Nah, apabila tidak, ya gunakan piutang agar nanti di laporan keuangan akan terbaca untuk masuk ke daftar piutang seperti itu contohnya. Tapi di sini akan dicontohkan tunai ya. Maka pilihlah tunai. Setelah itu simpan, masuk ke konfirmasi. Oke. Rekam medis selesai diproses. Nah, artinya apabila ini sudah diproses, semua tindakan dari kunjungan pasien tersebut akan ditutup. Tidak bisa lagi melakukan proses. Ini tahap akhirnya ada di bagian keuangan. Bisa kita cetak kwitansinya, cetak seperti ini penyajiannya. Dan apabila formatnya nanti ingin dirubah, itu silahkan tinggal diusulkan seperti apa. Nah, ini penyajiannya seperti ini.
kwitansinya. Kemudian di atas ada bar, ini icon bar, ini untuk menampilkan daftar invoice. Nah, ini kebetulan saya sudah menginputkan ya untuk umum nih. Ada, jadi masuk di sini. Ini adalah daftar invoice yang pernah masuk. Nah, tadi 489.000 ya, tarif pajaknya 0. Kemudian jumlahnya sekian. Dan ini semua, ini tahun sekarang dan ini semua, mungkin gitu. Untuk kebidanan, dan ini umum seperti itu ya, sudah jelas ya. Dan ini juga di icon laptop ini hanya menampilkan style saja. Kalau kolom kiri untuk apabila login salah satu bagian keuangan, nanti kalau beda shift lagi akan beda-beda ini datanya sesuai dengan login masing-masing user seperti itu. Nah, ini di sampingnya, di samping kanan semua yang masuk dalam tahun berjalan seperti itu. Nah, itu di bagian keuangan. Kita cek di apakah tadi prosesnya betul-betul selesai diakhiri seperti itu. Nah, saya login administrator saja supaya nanti bisa ditampilkan semua. Username Akadu, kemudian passwordnya admin, levelnya administrator. Masuk. Ya. Nah, terkadang pemilik ya fasilitas kesehatan ini jenuh dengan foto ini ya. Silahkan bisa dirubah di profil. Nah, saya contohkan sekali saja ini. Kita rubah ini, dari tadi gambarnya seperti itu. Kita rubah salah satu, apakah bisa seperti itu ya. Nah, kita refresh sekali lagi, kalau tidak muncul di refresh. Nah, seperti itu. Jadi silahkan ini bisa dirubah sesuai dengan foto profil fasilitas kesehatan yang dimiliki. Kemudian silahkan edit juga di sini di profil, identitas tentang pengguna seperti itu. Nah, kita cek apakah tadi di rekam medis bisa diproses tidak. Tadi kan kita lihat semua proses sudah selesai. Nah, sini kita tidak bisa masuk lagi ya, karena tindakan sudah selesai dilakukan. Kemudian di pasien juga, daftar pasien di kunjungan, masuk ke kunjungan. Nah, di sini juga sudah tidak bisa diedit. Artinya kunjungan ini sudah tidak boleh diapa-apakan lagi karena sudah melakukan proses di Simak Jalika. Begitu. Kita kembali. Nah, kita di sini tinggal cek saja apakah yang sudah dilakukan tadi masuk tidak di laporannya dan bagaimana penyajiannya. Kita lihat di bawah. Di sini ada laporan mulai dari persediaan. Persediaan di sini kebetulan tadi kita input produk ya sebanyak 1. Kemudian persediaannya kita melakukan pembelian ada 100, dimusnahkan 20. Nah, dari mana 20 ini? Nah, nanti bisa dilihat di produk dan persediaan, itu bisa dilihatnya. Kita lihat. Masuk saja ke sini ya. Produk dan persediaan. Di sini ada icon bar. Maaf. Di sini ada persediaan, di sini ada data penambahan. Nah, ini daftar penambahannya jelas bisa kita lihat. Kemudian data pemusnahannya dari mana saja. Nah, ini kebetulan tadi dicontohkan ada rusak yang dibakar 15 tablet. Kemudian ada produk yang digunakan untuk alasan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini metodenya untuk rapid test antigen SARS sebanyak 5 unit. Nah, ini masuk ke daftar pemusnahan. Sebagai gantinya, yang ini nanti dipungutlah tarif pelayanan cek laboratorium, kan seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat kembali di persediaan, di laporannya seperti ini. Sini bisa dicetak.
Ini semua ya, ini tahun berjalan sebagai contoh. Ini saya buka. Nah, seperti ini bisa dicetak per tahun berjalan, dan saya sajikan juga untuk 4 tahun sebelumnya apabila diperlukan, seperti itu. Dan ini bisa disimpan di Excel dan Word. Kemudian laporan selanjutnya adalah pasien. Nah, untuk kebidanan ada satu, di bawahnya ada grafik tentang kunjungan. Kemudian di sini ada daftar kunjungan juga. Nah, di sini daftar kunjungan ada atas nama Deo-chan. Apabila nanti kunjungannya lebih dari 1 kali, ini akan berubah. Kemudian bisa dicetak juga apabila diperlukan, silakan. Dan apabila kunjungannya lebih dari 1 kali, ini akan menambahkan data ke bawah, seperti itu. Laporan kunjungan juga ini untuk melaporkan kunjungan di tahun berjalan per bulan, seperti itu. Kemudian ini cetak untuk semua tahun berjalan dan 4 tahun sebelumnya, seperti itu. Kemudian di sini ada jenis pelayanan yang masuk ke ruang. Nah, berdasarkan ruang, di bulan Januari masuk, seperti itu. Kemudian ditampilkan di bawahnya yaitu jenis pelayanannya. Jenis pelayanannya apa saja? Nah, di sini pemeriksaan kehamilan sebagai contoh ya. Kemudian di bawahnya juga ada berdasarkan status perawatan. Nah, ini yang pulang di bulan Januari ada 1. Nah, ini bisa dicetak juga. Ini bisa semua, bisa tahun berjalan dan 4 tahun sebelumnya, seperti itu. Sama ditampilkan disimpan dalam bentuk Excel dan Word. Kemudian jenis pelayanan sudah, ini ada rujukan. Nah, ini apabila ada rujukan ya, ditampilkannya seperti ini. Nah, ini rujukan internal. Saya perbesar ini. Nah, seperti ini rujukan internal ya. Kemudian ada rujukan eksternal. Apabila ada rujukan nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian bisa dicetak juga. Kemudian tadi tindakan ada di ANC ya, pemeriksaan kehamilan. Maka cari. Nah, pemeriksaan kehamilan di sini. Kita masuk ke pemeriksaan kehamilan. Nah, di sini bisa dicetak juga. Bagaimana rekam medisnya ini di sini. Nah, ini hasil dari rekam medis. Bisa dicetak apabila diperlukan. Seperti ini penyajiannya. Seperti itu ke bawah sampai objektif dan analisanya, seperti itu. Kemudian sudah ya, ini pemeriksaan kehamilan tadi satu lagi. Nah, ini ada cetak di atas. Kalau cetak yang ini hanya untuk mencetak daftar kunjungan yang masuk ke ruang kebidanan atau ruang yang lainnya. Nah, kebetulan di sini ruang kebidanan dalam tahun berjalan dan 4 tahun ke belakang, dan ini semuanya disajikan juga bisa menyimpan di Excel dan Word, seperti itu. Kemudian yang terakhir di pasien ini adalah jenis penyakit, temuan penyakit dari pasien. Nah, akan dilaporkan di sini. Seperti itu. Yang terakhir laporan keuangan. Kita lihat laporan keuangan. Karena laporan keuangan tadi ada yang sebelumnya ya masuk, seperti itu. Nah, ini grafiknya. Kemudian di sini tampilkan laporan keuangan arus kasnya. Ini kan penerimaan 489.000 ya, kita lihat apakah di arus kasnya masuk tidak, seperti itu. Nah, ini masuk ya, karena di saldo awal bulan Januari itu belum ada nominal, maka di sini 0. Kemudian ada tindakan sebesar 489.000 dari ruang kebidanan. Nah, ini masuk. Kemudian di bawah, nah ini arus kas ini terus akan
menyambung ke bulan-bulan berikutnya dan masuklah ke tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan juga sama, disajikan dalam format laporan keuangan seperti itu, sampai di akhir disajikan saldo akhir untuk tahun berjalan, dan di tahun selanjutnya akan muncul di saldo awal. Seperti itu di atas ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini rekap penerimaan, pengeluaran ya, seperti itu. Nah, ini hanya ditampilkan style saja untuk melihat jumlah. Kemudian apabila ada jaminan sosial, nah di sini dimunculkan. Nah, kebetulan ini saya belum kehapus di data, jadi muncul sebesar invoice 19.250, tapi tidak apa-apa ya. Nah, kemudian piutang, apabila nanti ada piutang akan muncul di sini. Nah, ini untuk mencetak arus kas tahun berjalan seperti ini penyajiannya. Kemudian apabila ingin mencetak tahun-tahun sebelumnya, ini disajikan dalam 4 tahun ke belakang. Seperti itu. Sama juga dengan laporan. Sama ya. Saya buka dulu. Nah, seperti ini. Nah, sama. Dan kemudian kita cek tadi belum membuka Word ya. Kita buka Word di sini, laporan keuangan di sini. Yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Kita lihat. Nah, seperti ini. Baiklah. Oke, layoutnya saya gunakan print layout seperti itu, dan di sini bisa diedit secara manual. Silahkan. Itulah yang disajikan dari Simak Jalika. Nantikan video-video selanjutnya untuk bagaimana tindakan persalinan dan yang lain-lainnya. Saya log out dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.